Baik, saya akan melanjutkan video sebelumnya. Dan untuk sedangkan metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Atau secara etimologi, metodologi menurut penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkapkan cara, metode, atau trik karena konteksnya adalah melakukan penelitian. Maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Itulah hal yang mengakibatkan dalam proses pembuatan proposal penelitian tidak boleh lepas dari kedua hal tersebut. Selain itu, proposal penelitian juga harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang baku agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca proposal tersebut. Itu juga sebagai penjelas dalam isi dari sebuah proposal penelitian. 2. Menelusuri model teks proposal kegiatan. Dalam hal ini, proposal kegiatan memiliki tujuan yang berbeda dari pembuatan proposal penelitian, karena proposal kegiatan ini disusun untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan ialah pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Contohnya adalah kegiatan pensi di sekolah. Dalam pembuatan proposal kegiatan juga harus memiliki struktur yang jelas seperti nama kegiatan, pendahuluan, tujuan, sasaran, jadwal, susunan acara, kepanitiaan, anggaran, dan penutup. Dalam hal ini juga kita dapat menentukan struktur yang terdapat di dalam proposal kegiatan yang sudah dibuat, seperti contoh proposal kegiatan tentang kegiatan magang menjadi staf di CV Explorer Solo yang memiliki struktur sebagai berikut. 1. Nama kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan KMM, tujuan KMM, waktu dan tempat KMM, serta strategi pelaksanaan KMM, dan penutup. Dan untuk proses pembuatan proposal kegiatan, kita tidak harus menggunakan landasan teori dan metodologi penelitian. Dalam proposal tidak terdapat landasan teori dan metodologi karena tujuan proposal tersebut untuk melaksanakan kegiatan, bukan penelitian. Bab tersebut berkaitan dengan masalah dan tujuan, tetapi bukan dalam proposal kegiatan, melainkan dalam penelitian. Proposal kegiatan juga menggunakan bahasa yang agak berbeda dari proposal penelitian, karena bahasa proposal didominasi dengan penggunaan akan yang berorientasi kepada hal yang dituturkan atau terkesan lebih objektif. Terdapat kata yang sepadan dengan akan, yakni ingin. Kata ingin berorientasi kepada diri penutur atau terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan. Bahasa proposal mengandung makna keakanan, dominasi formulasi. Bahasa tersebut menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formula bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Mengapa menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal? Istilah genre dalam proposal ini berarti jenis teks, tentu ada hubungannya dengan proposal. Karena suatu proposal jika tidak ada genre, maka proposal tersebut tidak memiliki jenis teks yang jelas. Genre atau jenis teks dalam proposal ini mengacu pada definisi yang diberikan oleh Martin, dikutip dari Partridge, yang bertahap, berorientasi tujuan, aktivitas tujuan, di mana speaker terlibat sebagai anggota dari suatu budaya. Dalam hal ini, kita akan membahas lebih jauh untuk mengetahui hubungan genre, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian memuat unsur-unsur yang terdiri atas latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat atau pentingnya penelitian,
tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama, grand teori, dan elaborasinya serta keterkaitan dengan berbagai hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir atau bingkai acuan, frame of reference, dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji, sumber data atau subjek penelitian, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, metode atau prosedur penelitian, teknik analisis data yang akan dilakukan, dan daftar pustaka sementara. Dalam proses penyelesaian tahapan-tahapan proposal memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan, antara lain pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian ini juga memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah latar penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakan penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti termasuk pentingnya masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan, metode, atau taktik tertentu. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pendahuluan proposal tersebut juga memiliki penjelasan tersendiri, yang diantaranya latar penelitian. Unsur latar belakang penelitian dikatakan sebagai logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Karena pada bagian ini dinyatakan mengapa pokok masalah tertentu perlu diteliti, bagaimana hal itu akan diteliti baik secara teoritis maupun metodologis, apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini, dan apapun akibatnya, seandainya hal itu tidak segera diteliti. Di bawah ini, unsur latar belakang penelitian masih akan dijelaskan lagi setelah 4 unsur pada tahapan pendahuluan yang lain diuraikan. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan proposal atau karya ilmiah. Pada bagian ini, peneliti dituntut untuk bisa menjabarkan permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk pertanyaan. Membuat rumusan masalah itu tidak sesulit asalkan Anda mengenal permasalahan penelitian dan menguasai teori-teori untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Beberapa ciri rumusan masalah yang baik adalah antara lain visible, yaitu berisi permasalahan yang dapat diatasi melalui penelitian tanpa memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang tidak terjangkau. Jelas, yaitu tidak memuat tafsiran ganda. Signifikan, yaitu betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan manusia. Etis, yang tidak menyangkut perasaan seseorang dan tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Persoalan pada rumusan masalah itu dijawab, dan hal itu tergambar pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah rumusan, masalah dan proses penelitiannya. Ridwan, 2013. Menurut Locke et al. 2007, dalam Creswell 2010, tujuan penelitian berarti menunjukkan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapainya. Begitu pentingnya tujuan peneliti ini sehingga peneliti perlu menuliskan secara terpisah dari aspek-aspek yang lain dalam proposal penelitian dan perlu dibingkai dalam paragraf dan kalimat yang mudah dipahami pembaca.